Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengembalikan ana untuk bisa kajian kembali di Masjid Al-Hayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kesempatan kita dalam berkumpul di sini kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan yang dinaungi oleh rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah Subhanahu wa taala di kesempatan singkat kali ini kita akan membahas tentang kesempatan agar kita pulang kepada Allah Azza wa Jalla sebelum menyesal. Kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hambanya yang memang betul-betul khawatir tentang kondisi hari kiamat. Selagi kita masih di dunia ya ikhwah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjakan, selesaikan, sudahi, karena hidup kita enggak lagi lama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang umur umat beliau mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai berapa? 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Dari kita ada yang sudah menginjak 40 tahun. Ada yang sudah menginjak 50 tahun. Ada yang sudah sampai 60 tahun. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan kita tanda alamat bahwasanya kita sudah siap untuk jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Tanda apa itu? Munculnya banyak uban di kepala kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku telah memberikan kepada kalian wahai manusia umur yang harusnya dengan umur tersebut kalian berfikir sejenak. Kita udah 40 tahun nih harusnya berfikir. Kenapa? Karena hayat nanti, kehidupan kita nanti di akhirat selama-lamanya. Imma bahagia selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya. Enggak ada remedial, enggak ada enggak ada pengulangan, enggak ada sama sekali ya ikhwah. Kesempatan Allah Subhanahu wa taala kasih berkali-kali untuk kita sampai 60 tahun, sampai 70 tahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dengar umur itu harusnya kalian sudahi maksiat-maksiat. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Apa kata para ulama tafsir? Berupa apa peringatan itu? Asy-syaib. Berupa apa? Uban. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan uban untuk kita, tanda bahwasanya harusnya kita udah siap untuk semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan umat Islam agar memikirkan berkali-kali sebelum menyesal pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena semua dari kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap nyawa yang hidup, makhluk yang hidup akan pasti merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Akan datang nanti sakratul maut dengan nyata untuk kalian. Bukankah dari situ kalian akan lari? Kita kabur ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, pasti malaikat maut mendatangi kita, mencabut nyawa-nyawa kita. Jangankan berbicara orang-orang pendosa, Nabi SAW pun merasakan bagaimana sakitnya kematian. Nabi SAW bahkan di akhir hayatnya Nabi SAW di pangkuannya Aisyah
mengatakan ala inna lil mauti lasakarat, diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkali-kali saking sakitnya kematian. Beliau mengatakan bahwasanya kematian betul-betul sakit, bahwasanya kematian betul-betul sakit, bahwasanya kematian betul-betul sakit. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla merasakan sakitnya, merasakan sakitnya, akan tapi cepat rasa sakit itu. Akan tapi orang-orang yang fajir, tukang maksiat, banyak maksiatnya, maka dia tidak akan pernah berhasil sampai ke depannya. Kalau dia selamat dari kematiannya, Allah memberikan nikmat wa ma ba'dahu aisar, insyaallah setelahnya lebih ringan. Tapi kalau di awal udah gagal, maka setelahnya akan jauh lebih berat. Kalau ternyata kematian kita adalah kematian yang berat, maka di situ akan apa? Posisi sulit sekali. Wallahi ya ikhwah, para ulama mengatakan as-sairu fid dunya kas-sairi fis sirati fil akhirah. Orang berjalan di dunia itu adalah cerminan nanti di akhirat nanti ketika dia berjalan di atas sirat. Kalau saat ini jalannya dia taat kepada Allah Azza wa Jal, di sirat Allah akan gampangkan dia untuk apa? Jalan di atas sirat. Tapi kalau di dunia saja maksiat dia jauh lebih banyak daripada amal soleh dia, maka di akhirat nanti bisa kita lihat bagaimana kondisi nanti kita di akhirat nanti. Na'udzubillah. Itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Makanya apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa menghisab diri kita? Wallahi bisa ya ikhwah. Bisa kita menghitung diri kita. Hitungan kita tidak mendetail, tidak terperinci. Hitungan Allah Subhanahu wa taala, nanti kan Anda sebutkan bagaimana hisabnya Allah betul-betul terperinci. Itu semua betul-betul terperinci. Kita lihat saat ini Allah kasih 60 tahun, berapa ayat Quran yang kita hafalkan? Berapa hadis yang kita hafalkan? Berapa kali kita nuntut ilmu dalam sepekannya? Berapa kali kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebulannya? Itu kita bisa menghisap diri kita. Kalau kita yakin kita banyak lalainya, pastikan di akhirat banyak lalainya. Pastikan nanti kebinasaan, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang binasa. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kita akan melihat bagaimana gambaran nanti setelah kematian. Awalnya dimulai dengan datangnya malaikat maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Sesungguhnya hamba Allah yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, ketika dia sudah meninggalkan dunia dan siap jumpa dengan alam akhirat, nazala alaihi malaikatun minas sama', akan turun para malaikat dari langitnya. Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk mereka. Bagaimana kondisi malaikat tersebut? Bidul wujuh, wajahnya wajah-wajah yang bersinar, wajah yang indah. Turun mereka semua untuk mencabut nyawa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi pencabutan nyawa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan takhruju tasil kama tasilul qatratu min fi siqa. Keluar rohnya orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal sebagaimana mengalirnya air dari ceret, dari mulut ceret kepada apa? Kepada gelas-gelas kita. Gampang keluar. Tapi kebalikannya, bagaimana ngerinya mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, yang tukang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Adapun kebalikannya, orang-orang kafirnya, orang-orang fajirnya, tukang maksiatnya, idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Kalau mereka sudah meninggalkan dunia dan siap menghadap ke alam akhirat, nazala alaihim malaikatun minas sama sudul wujuh. Akan turun para malaikat dari langitnya. Wajah mereka hitam semuanya. Wajah mereka wajah yang seram-seram. Dengan kondisi gelapnya nanti di alam barzakh ini turun untuk mengambil nyawa-nyawa manusia. Sudul wujuh. Fayantazi'uha kama yuntaza'u sufudu minal sufil mablul. Dicabut nyawa kita, na'udzubillah, mereka-mereka yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah lindungi diri kita di alam akhirat nanti.
Ketika mereka tukang maksiat, malas sholatnya, sering lalainya, dicabut sebagaimana besi panggangan dicabut dari bulu wol yang basah. Susah sekali, susah, betul-betul susah ya ikhwah. Kita nangis, kita takut, kondisi sakit seperti itu, naam sahih. Yang kita butuhkan tidak ada lagi kecuali amal saleh. Akan tapi apa yang terjadi ya ikhwah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u tsani wa yabqa ma'ahu wahid. Mengikuti mayit, mengikuti jenazah 3 hal. 2 pulang, 1 yang tinggal. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya ngikutin dia, keluarganya ngikutin dia, amalnya ngikutin dia. Ternyata yang 2 kembali, 1 yang tetap. Yang pulang adalah keluarganya. Semua orang-orang ahli waris akan melupakan kita. Anak-anak kita akan melupakan kita. Tanyakan sekarang ya ikhwah, kondisi kita yang sudah ditinggal wafat oleh abah-abah kita. Apakah kita masih memikirkan abah-abah kita? Tanyakan apakah kita memikirkan kakek-kakek kita? Gak ada yang memikirkan kita. Fayarji'u ahluhu, keluarganya pulang, kemudian hartanya pulang. Dulu yang kita bangun rumahnya besar, 300 jutanya, 400 jutanya, 500 jutanya, sampai miliaran, itu semua akan pulang, dibagikan untuk ahli warisnya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, yang tertinggal hanya apa? Amalnya. Naasnya yang kita kumpulkan berupa amal tidak banyak. Tabungan amal kita sedikit. Kita baru kenal Allah Azza wa Jalla umur 40 tahun, meninggalnya 45 tahun. 5 tahun kita cuma kenal sunnah, itu pun masih banyak maksiatnya, masih banyak bolong-bolongnya. Dengan cara apa kita jumpa kepada Allah Azza wa Jalla? Kita baru dekat dengan masjidnya, umur 50 tahunnya, meninggal 60 tahunnya, cuman 10 tahunnya, 50 tahunnya maksiat. Dengan amal apa kita jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kalian sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu ya ikhwah, 10 tahun bandingkan 50 tahun, mana yang lebih dominan? Kalau ternyata lebih dominan maksiatnya, akan binasalah kita. Maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang tersisanya hanyalah amalnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, innal idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijal. Kalau jenazah sudah diletakkan, sudah dimandikan, sudah disolatkan, wahtamalaha ar-rijal, dan dibawa oleh para laki-laki kaum muslimin untuk dibawa ke alam barzakhnya, untuk dibawa ke kuburannya. Fa in kanat salihatan qaddimuni. Kalau dia adalah hamba Allah yang saleh, dia mengatakan segerakan saya, segerakan saya. Dia tahu siapa kawan-kawannya, para malaikat yang menemani dia di alam barzakh nanti. Dia tahu siapa yang menemani dia, amal-amal saleh dia. Qaddimuni, segerakan saya, segerakan saya. Kenapa? Pengen jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang dari kecilnya, bahkan dari dia sebelum lahir sudah merawat dia dari sejak kecil. Yang merawat kita bukan abah kita, bukan ummah kita, tapi siapa? Allah Azza wa Jal. Kita mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan saya untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka yang siap amalnya, yang siap perbuatannya, perbuatan yang baiknya. Tapi kalau mereka-mereka yang tukang maksiat, yang sedikit amal salehnya, dia akan mengatakan, ya wailaha aina yadhhabuna biha. Celaka, kemana saya mau dibawa? Jangan bawa saya di kuburan itu, enggak siap. Wallahi semua manusia tidak akan siap untuk dibawa ke kuburan tadi. Kenapa? Karena yang namanya azab di hari kiamat itu sudah ada sejak dicabut nyawa dia, kemudian di alam barzakh, kemudian di hari pembangkitan, kemudian ketika pengadilan mahkamatul uzma, dan sampai ke siratnya. Itu semua banyak sekali azab-azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wailaha aina yadhhabu nabiha, kemana mereka mau bawa saya? Tidak siap.
Makanya ketika mereka sudah mau diletakkan dalam barzakhnya, mereka minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia ya Allah, agar saya bisa beramal saleh yang dulu saya tinggalkan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, enggak akan bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman bualan kalian saja. Janji pengen beramal saleh, janji pengen istiqamah hijrah, janji pengen istiqamah untuk menjadi orang saleh, balik lagi ke maksiat, balik lagi ke maksiat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sudah ada alam barzakh, dinding besar. Kalian enggak akan bisa kembali. Sampai kapan? Sampai kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian enggak akan bisa lagi jumpa dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena ada dinding yang besar. Kita akan mengatakan fa asaddaqa wa akum minas salihin, ya Allah, agar saya bisa beramal apa? Saleh, agar saya bisa bersedekah. Apa kata Allah SWT? Enggak akan bisa. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, dan tidak ada yang selamat kata Nabi SAW nanti dari himpitan kuburan di alam barzakh. Nabi SAW mengatakan inna lil qabri daghatatan, sesungguhnya di kuburan itu ada himpitan keras. Lau naja minha ahadun lanaja minha Sa'ad ibn Mu'adz. Kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, yang selamat cuma satu orang. Siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Antum tahu apa kata syurrah al-hadis? Apa kata pensyarah hadis? Para ulama yang mensyarah hadis ini, semua muslim juga merasakan daghtah itu. Semua orang yang muslim akan merasakan bagaimana himpitan kuburan betul-betul sakit. Enggak akan ada yang selamat dari kita. Semua merasakannya. Tapi himpitan itu kalau seandainya dia betul-betul semua amal dia saleh, besar dia itu betul-betul apa? Betul-betul besar pahala di sisi Allah Azza wa Jal, maka himpitan itu sakit sebentar, sisanya seakan-akan dia dipeluk dengan rahmat oleh kuburannya, himpitan itu. Tapi kalau tidak, itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa terjadi di alam barzakh itu ya ikhwah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayatihi malakan. Ada dua malaikat yang datang mendatangi dia, ke jenazah dia, ke mayatnya dia. Fayakulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa manir rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapa Rabb kalian? Apa agama kalian? Siapa orang yang kalian utus? Kalau orang yang rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan ucapan dia, jawaban dia di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau mereka yang fajir enggak akan bisa jawab. Orang beriman mengatakan Rabbi Allah, Tuhan saya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa diniyal Islam, agama saya agama Islam. Dan orang yang diutus untuk kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, tiga hal ya ikhwah yang menjadi nanti pertanyaan pada hari kiamat. Apakah kita kenal dengan Allah Azza wa Jalla? Bisa kita jawab di sini ya ikhwah. Apakah kita kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Kita kenal semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya kita kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innalillahi tis'atan wa tis'ina asma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang dia kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Faktanya banyak umat Islam enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita selamat dari pertanyaan ini ya ikhwah?
Banyak dari kita nggak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengerti bagaimana kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka nggak menghormati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak merendahkan Allah Subhanahu wa taala, meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita selamat dari pertanyaan ini kalau kita nggak kenal siapa Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua pertanyaannya, wa ma dinuk? Apa agama engkau? Berapa kali kita ngaji tentang agama Islam? Berapa kali kita ngaji tauhid? Berapa kali kita mempelajari tafsir? Berapa kali kita mempelajari hadis? Ini agama Islam ya ikhwah. Berapa kali kita pelajari itu semua dalam sepekannya? Berapa kali ya ikhwah? Kalau seandainya kita nggak pernah ngaji, apakah kita selamat di alam barzakh nanti? Sedangkan pertanyaannya, wa ma dinuk? Apa agama engkau? Sekarang betapa banyak orang-orang ngaku Islam. Islam hanyalah KTP. Kalau cuman sekedar mengklaim Islam, semua bisa mengklaim. Kullun yadda'i waslan bi Laila walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Semua orang ngaku cinta dengan Laila. Semua orang ngaku punya hubungan dengan Laila, walakin Laila la tuqirru lahum bidzak. Semua orang ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Laisa sya'an an tuhibba, walakin sya'an an tuhabba. Enggak penting kita mencintai Allah Azza wa Jalla, yang paling terpenting adalah bagaimana Allah cinta kepada kita. Kalau cuma mengklaim saja kita mencintai Allah SWT, semua orang bisa mengklaim cinta Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang tukang maksiatnya mengklaim cinta Allah Subhanahu wa taala, tapi klaim belaka tidak bermanfaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Yang bermanfaat apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita ataukah tidak? Apakah kita datang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di masjid ini setiap harinya ataukah tidak? Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim? Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib atas setiap muslim. Maka ini hukumnya wajib, fardu ainin. Setiap nyawa yang bernyawa, setiap manusia yang bernyawa, nafas yang betul-betul dia masih ada keluar dalam tubuh dia, dia masih bisa hirup nafasnya, dia keluarkan nafasnya, maka wajib menuntut ilmu. Berapa kali kita tinggalkan kajian ilmu? Bukankah Nabi SAW perintahkan untuk singgah? Bahkan kata Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga maka singgah. Nabi SAW khawatir tentang kondisi umatnya pada hari kiamat nanti, karena yang menyelamatkan dia ala riyadul jannah, taman-taman apa? Surga. Sekarang betapa banyak syaitan melalaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari taman-taman surga. Mereka benci kajian, mereka ngantuk ketika kajian, mereka tinggalkan majalisul ilm. Mereka lebih senang dengan malahiyat, mereka lebih senang dengan hal-hal yang betul-betul melalaikan. Mereka lebih senang untuk nonton bolanya, nonton piala dunianya. Akan tapi ketika mereka dengar Al-Quran mereka nggak sanggup. Dengan cara apa kita jawab dengan agama pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, wa ma dinuk? Apa agama engkau? Wa manir rajul ladzi bu'itsa fikum? Pertanyaan berikutnya, siapa orang yang diutus untuk kalian? Kenalkah kita siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kisah beliau ketika di Mekah berdakwah 13 tahun? Peperangan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiri untuk membela agama Allah Azza wa Jal? Tidakkah kita mengenal bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjuang di perang Uhudnya, di Taifnya? Apakah kita tahu sirah Nabi kita Muhammad SAW dari awal sampai akhirnya? Kalau kita nggak pernah mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW, dengan cara apa kita jawab pertanyaan ketiga ini ya ikhwah? Dengan cara apa? Kalau sekarang kita semua bisa jawab, di dunia bisa jawab, tapi di akhirat nanti semua akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawablah keimanan kita, yang menjawablah amal saleh kita. Maka dari itu ya ikhwah, sudahilah semua hal-hal yang melalaikan kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ketika kita meninggal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Masuklah engkau kepada hamba-hambaku. Kalau kita mau masuk bersama hamba-hamba Allah SWT di akhirat nanti, sekarang masuklah bersama hamba-hamba Allah SWT di dunia. Masuk sekarang bersama mereka. Wadkhulu jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Wallahi ya ikhwah, itu akan selamat. Mereka-mereka yang bisa mengatakan Rabbi Allah wa diniyal Islam, dan warrajul ladzi bu'itsa fina, dia mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia selamat. Akan tapi mereka-mereka yang tidak bisa menjawabnya, dia mengatakan la adri. Apa jawabannya? Aku nggak tahu. Setiap jawaban yang dia ditanyakan kepada dia nggak tahu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan sesungguhnya para malaikat itu memiliki mitraqah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Memiliki palu yang besar untuk memukul mereka-mereka yang nggak bisa menjawab pertanyaan itu di alam barzakhnya. Tidakkah kita pernah berpikir sejenak bagaimana kilat itu muncul di hadapan mata kita? Dan bagaimana suara geluduk betul-betul kita rasakan, kita dengarkan? Siapa dia? Apa kisah di balik itu? Nabi SAW pernah ditanya tentang kilat, tentang suara geluduk. Nabi SAW mengatakan, dzaka malakun muwakkalun bisahab. Itu adalah malaikat yang menggiring awan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan di tempat A harus hujan, digiring awannya untuk ke tempat A. Ketika awan nggak mau bergerak, dipukul, dicambuk oleh para malaikat sampai muncul kilat. Kalau kita mukul tiang besi dengan besi, wajar muncul kilat. Tapi anak nggak pernah tahu ketika udara dipukul muncul kilat, kecuali pecutannya para malaikat. Bagaimana kalau yang dipecut oleh para malaikat adalah punggung-punggung kita? Wallahi punggung kita merintih pada hari kiamat nanti. Nggak siap dengan pertanyaan itu. Dicambuk awan tadi sampai muncul kilatnya. Yang dipukul adalah udara, bukan benda padat sampai keluar suaranya. Kalau ternyata kita mukul tiang ke tiang ada suaranya, itu suatu hal yang wajar. Tapi kalau dipukul sampai udara dengan suara yang betul-betul kencangnya, ana cuman ketahui itu adalah cambukannya para malaikat. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita lindungi punggung kita pada hari kiamat nanti ketika nggak bisa jawab? Sekarang ya ikhwah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan la adri. Qala hannas, aku nggak tahu. Orang-orang nyebut A, nyebut B, nyebut C, nyebut D. Dia nggak bisa menentukan jawabannya. Dicambuk lagi oleh para malaikat, saking takutnya dia pada hari kiamat nanti. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Duyyika alaihi qabru. Dihimpitkan kuburan untuk mereka-mereka nggak bisa jawab. Udahlah dicambuk sampai dihimpitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ya ikhwah? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai rusuknya menyilang, patah. Takhtalifa fihi adla'uhu, sampai patah sudah. Tulang rusuknya itu sampai keluar seperti ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Wallah enggak siap Allah ya ikhwah. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan fayatihi rajulun qabihul thiyab qabihul wajah muntinur rih. Datang untuk dia wujud jelmaan seseorang laki-laki, qabihul wajah, wajahnya adalah wajah yang buruk. Qabihul thiyab, pakaianlah pakaian yang buruk. Muntinur rih, baunya bau busuk yang mengerikan. Na'udzubillah, mereka yang fajar mengatakan man anta, siapa engkau wahai fulan, kenapa kau datang ke sini? Di alam barzakh gelap didatangi seseorang yang wujudnya betul-betul mengerikan. Dia mengatakan ana amalukal khabith, tidakkah engkau ingat saya adalah perbuatan engkau yang buruk, maksiat-maksiat yang dulu engkau kerjakan. Di saat itu orang-orang fajir teriak nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walau sami'ahal insanu la sa'iq. Ini kalau teriakan mereka-mereka di alam barzakh didengar oleh manusia, pasti manusia pingsan. Walillahil hamdu wal minna. Allah jadikan kita enggak mendengar bagaimana rintihan mereka-mereka dalam kubur nanti.
La so'ik, kita akan pingsan. Hewan-hewannya dengar. Dan bahkan onta, kita tahu onta bagaimana kuatnya onta. Nabi Allah SWT sampai berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang betul-betul kuat? Onta dipakai untuk perang, onta dipakai untuk kendaraannya. Bagaimana dari Hijaznya ke Syamnya, Hijaznya ke Yamannya, kuat onta. Kuat enggak minum, perjalanan yang jauh dan sebagainya. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW pernah naik onta ketika safar. Dan Nabi SAW dalam kondisi ngebut, tiba-tiba untanya sampai jatuh pingsan. Ketika unta tersebut melewati satu kuburan, ketika jatuh pingsan, Nabi SAW sampai terpelanting, sampai berbolak-balik Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika jatuh, beliau duduk, dan Nabi SAW termenung, beliau mengatakan, man sahibu hadzal qabr, siapa pemilik kubur ini? Maka para sahabat Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, fulan ibn fulan, dia dulu seperti ini ya Rasulullah, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Onta pun pingsan ketika mendengarkan bagaimana ngerinya teriakan mereka di alam barzakh. Antum cek nanti di YouTube, ada orang kafir di YouTube, nanti ada video itu. Ana pernah lihat ada orang kafir mau jenguk kuburan. Anda nggak tahu ini kafir wala muslim, Anda nggak tahu, afwan, Anda nggak tahu ini orang kafir atau orang muslim, tapi orang barat. Ini di barat sana, dia bawa burungnya, hewan peliharaan dia burung, untuk menjenguk keluarga yang sudah meninggal. Ketika dia dalam mobil, burung dalam mobil, ketika masuk ke dalam wilayah perkuburan, ini burung tuh langsung sakit. Antum cek nanti di YouTube. Burung tuh langsung sakit, langsung khawatir, langsung gelisah dia. Antum tahu apa jawabannya? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau sami'a al insan la sa'iq. Kalau semua manusia dengar pasti kita pingsan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu. Allah Subhanahu wa taala kasih izin. Kadang-kadang Nabi tahu fulan diazab, fulanah diazab, allan diazab, allana diazab. Nabi SAW tahu itu. Terkadang Nabi SAW tahu, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semua orang dikasih izin untuk mendengarkan, kita nggak akan siap. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Walau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis atas dosa-dosa yang kita kerjakan. La dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Akan tapi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yufsahu lahu fi qabri. Kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjawab tiga hal tadi. Makanya ikhwah, jangan kejar dunia. Wallahi dunia ujung-ujungnya untuk warisan. Wallahi kita nyesal. 300 juta ahsan kita bangun, wallahi ahsan bangun masjid. Enggak ada keluarga yang ingat kita. Antum kalau mau berhasil tiga hal ini, kenali Allah, kenali Islam, kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ada dalam majalisul ilm. Ada dalam kajian-kajian seperti ini. Yufsahu lahu fi qabri. Dilapangkan kuburan dia. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Datang seseorang yang wajahnya indah, rapi bajunya, hasanul thiyab, pakaiannya juga bagus, pakaiannya juga indah. Dan ternyata thayyibur rih, wanginya pun betul-betul wangi, indah, semerbak, Masya Allah. Maka dia bertanya ketika dia terduduk, man anta? Siapa engkau? Jelmaan ini mengatakan, ana amaluka salih. Saya adalah amal engkau, amal saleh engkau yang dulu engkau kerjakan. Di sini ya ikhwan, udah isya? Isya atau belum isya ini? Belum ya? Baik. Kemudian dilapangkan kuburan tadi. Maka datanglah jelmaan dan alhamdulillah mereka-mereka ini adalah orang berhasil. Baik. Setelah di alam barzakh, imman na'im wa immal adab.
Imma dia dikasih nikmat, imma dia apa, diberikan azab. 1400 tahun kalau belum tegak hari kiamat, di saat itu juga dia dikasih nikmat, dan di saat itu pula dia dikasih azab. Wallahi ya ikhwah, hidup 60 tahun yang ada nikmatnya, yang ada azabnya, capek. Apalagi mereka-mereka yang sudah dikubur dari zamannya Nabi Adam, yang dari zamannya Nabi Nuh, yang dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kalau dia kafir, kalau dia fajir, kalau dia fasik, selama 1000 tahun dia diazab di alam barzakh. Maka nggak akan ada yang siap ketika mereka penuh dengan azabnya. Mereka memikirkan bagaimana sisa umurnya. Sekarang wallahi ya ikhwah, sisa umur ini perbaikilah dengan sebaik mungkin. Dekati istri kita, dekati anak-anak kita, dekati Al-Quran Al-Karim, dekati kitab-kitab para ulama'nya, dekati ustadz-ustadznya. Hilangkan semua kebencian, hilangkan semua kehasadnya, iri dengki, wallahi semua hilangkan. Yang kita harapkan agar di alam barzakh dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah di alam barzakh muncul kondisi yang ketiga. Apa itu? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bercerita, wa nufikha fis-sur. Ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan datang tegaknya hari kiamat, wa nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Semuanya akan pingsan tersungkur saking takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua jatuh sampai para malaikatnya pun jatuh. Berapa kali tiupan sangkakala? 2 kali. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan yang kedua kalinya, semua manusia akan tegak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dahulunya hobi memenuhi panggilan Allah akan selamat. Yang di dunia benci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Fa idahum qiyamun yanzurun. Mereka tegak pada hari kiamat dari kubur-kubur mereka, melihat kondisi bagaimana ngerinya di saat itu. Dan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Semua manusia sampai nabinya, orang salehnya, yang berimannya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, semua ditanggalkan jabatannya, ditanggalkan pakaiannya. Yang dulu kita pakai pakaian indah ditanggalkan semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu harta kita, harta yang banyak, ditanggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hufatan, bahkan sendalnya pun nggak bisa dipakai di situ. Mereka akan nyeker. Mereka kondisinya adalah mereka-mereka yang belum dikhitan, dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalikkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kondisi-kondisi yang ngeri. Kondisi-kondisi yang mencekam. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan semua dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Falam nughadir minhum ahada, enggak ada satupun yang bisa kabur. Ketika ada penguasa yang zalim, kita bisa kabur ke A, ke B, ke C, sembunyi ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Dengan cara apa? Kita sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa bermaksiat, sembunyi dari pandangan manusia. Wallahi bisa. Di dunia kita bisa sembunyi dari pandangan Allah, dari pandangan manusia bisa. Di hari kiamat nanti, falam nughadir minhum ahada. Enggak ada yang bisa kabur sedikit pun, semua. Wa in minhum illa ati yaumal qiyamati farda. Satu persatu datang kepada Allah Azza wa Jalla, satu persatu. Wallahi ya ikhwah, dulu kita ada pegawai, hilang pegawai-pegawai kita. Dulu kita anggaplah ada bodyguardnya, ada pengawalnya, hilang itu semua. Fardan, seorang diri kita akan datang pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ya ikhwah? Dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan semuanya itu ketika hari kiamat. Isya. Masya Allah.
Nanti insyaallah kita lanjutkan pada Isya dan insyaallah kita akan selesaikan sampai akhir kajian. Habis itu baru kita tutup. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan kajian kita kembali. Kita masih fase ketiga, fase manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah ditiupkan sangkakala sebanyak 2 kali, mereka dalam kondisi datang kepada Allah Azza wa Jalla hufatan uratan ghurla. Mereka enggak pakai sendal, mereka dalam kondisi telanjang, tidak ada pakaian, semua ditanggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi mereka ini belum dikhitan. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, siapa yang hendak kita jumpai? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka tegak untuk jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kondisi yang betul-betul genting, dan ditambah lagi dengan kondisi yang betul-betul meletihkan. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, beliau mengatakan tudna syamsu minan nasi yaumal qiyamah. Didekatkan matahari kepada manusia pada hari kiamat qadra milin, seperti 1 mil. Rawi hadis itu ragu apakah 1 mil satu tongkat celak yang dipakai untuk mata, atau mil di sini maksudnya jarak 1 kilometer lebih, hampir 2 kilometer. Faham? Rawi ini ragu di sini. Mil apa yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Apakah mil maksudnya tongkat celak ataukah mil jarak yang kita ketahui? Taib, enggak usah jauh-jauh. Anggaplah bukan tongkat celak, anggaplah jarak 1 kilometer lebih. Jazakumullah khairan. Ini sesuatu hal yang betul-betul berat, panas. Ya ikhwah, Lampung ini panas atau dingin? Panas atau dingin? Panas. Jaraknya berapa mil? Jarak kita dengan matahari itu wallah jauh, tapi panas-panas, nggak siap kita. Kalau di siang hari tegaklah jam 10 sampai jam 4 sore, cuman sebentar nggak akan siap. Ternyata mereka-mereka didekatkan 1 mil. Yang selamat siapa? Mereka-mereka yang beriman. Kata Nabi kita Muhammad SAW, itu tergantung amal soleh mereka. Kalau buruk mereka, ada yang ditenggelamkan sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke rukbahnya, lututnya, ada sampai sepinggangnya, bahkan ada sampai yang tenggelam karena nggak ada persiapan. Maka disinilah hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi, tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan 7 golongan tersebut. Kalau bisa jadilah kita termasuk salah satu dari mereka, biar selamat di padang mahsyar nanti. Taib, setelah fase yang mengerikan ini datang fase yang paling besar setelahnya. Apa itu Al-Mahkamatul Uzma? Pengadilan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwah, di dunia kita sebesar apapun jarima kriminalitas yang kita kerjakan, kita bisa sogok hakim, kita bisa bayar pengacara, tapi pada hari kiamat nanti tidak ada satupun yang bisa disogok. Mustahil malaikat itu disogok, mustahil. Kiramun bararah, mereka adalah orang-orang mulia, enggak nerima dari hal-hal yang haram, percuma. Enggak bermanfaat dinar ataupun dirham, enggak bermanfaat harta-harta kita, semuanya enggak bermanfaat. Taib, di sehari itu ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana mahkamah besar, pengadilan besar dari Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan pertama yang terjadi adalah pembagian catatan amal. Rapot dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Kahf? Ketika kami bagikan rapot-rapot mereka, catatan amal mereka, mereka semua pada kaget. Orang-orang yang banyak dosanya mengatakan, "Mali hadzal kitab?" Kenapa catatan rapot ini la yughadir saghirah wala kabirah illa ahsaha? Kenapa kesalahan kecil pun dicatat sampai apalagi besar dicatat? Berapa kali di sosial media yang sengaja kita lihat berupa keharamannya, rambut wanita yang haramnya, kita tahu ini haram, tapi masih kita lihat, bukannya kita scroll atau kita tinggalkan, masih kita lihat, itu tercatat dalam catatan amal buruk kita, tercatat dalam rapot-rapot kita. Kita nganggap itu biasa-biasa saja. Kita yang berangkat ke pasarnya tersentuh wanita yang bukan mahramnya, kita nggak langsung istighfar, kita anggap remeh banget seperti itu ya. Mungkin ternyata sengaja kita pegang tangan wanita tersebut, itu semua akan tercatat. Mali hadzal kitab, kenapa kok semua tercatat ya Allah? Kesalahan kecil dicatat, kesalahan besar dicatat, kenapa semua dicatat? Maka mereka-mereka yang berhasil amalnya amal yang saleh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dia, rapot, laporan amal dia dengan tangan kanan dia, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia akan bangga. Dia akan mengatakan, ha sini kalian semua, iqra'u kitabiyah. Baca rapot saya, baca catatan amal saya. Bangga dia, Masya Allah. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun mereka-mereka yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla catatan amal dia dengan tangan kiri dia, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku nggak dikasih kitab saya ini, raport saya ini, walam adri ma hisabiyah, belum dibuka, dia nggak tahu bagaimana hitungan angka di situ. Walam adri ma hisabiyah, aku nggak tahu hasilnya bagaimana, nggak tahu sama sekali. Walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya inilah terakhir ya Allah, tidak ada setelahnya lagi, begitu berat bagi kami. Ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah. Ternyata harta yang dulu aku kumpulkan dari masa mudanya sampai saya tuanya tidak bermanfaat bagi saya sama sekali. Rumah yang dibangun, mobil yang dibeli, motor yang kita gunakan, semua perabot-perabotan rumah itu ma aghna anni maliyah, gak bermanfaat semua itu ya Allah. Halaka anni sultaniya, semua kekuasaan saya, jabatan saya hancur di hadapan Engkau ya Allah. Halaka anni sultaniya. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat? Khudhuhu faghulluh, ambil nih fulan, ikat dia, rantai dia. Maka apa kata Nabi SAW? Para malaikat itu akan menarik dari tangan kanan dia dan tangan kiri dia, ditarik dari arah yang berseberangan. Dia akan menangis dengan ditarik pada hari kiamat nanti. Khudhuhu faghulluh, tsummal jahima sallu. Ketika kalian berhasil menarik ini sampai rusak tubuh dia, masukkan dia, tsummal jahima sallu, masukkan dia ke dalam neraka jahim, panggang dia. Kata Allah Azza wa Jalla. Wallahi percuma ya ikhwah, perabotan kita bangun rumah sebesar apapun, wallahi percuma. Beli tanah kita sekian kapling, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, setelah dibagikan rapot-rapot tadi, muncul hisab, mauqif yang berhisab. Bagaimana mereka ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, man nuqishal hisab faqad halak. Orang yang didebat oleh Allah Subhanahu wa taala di saat hisab, dia pasti binasa.
Nabi SAW mengatakan, ma minkum illa wa yukallimuhu rabbuhu azza wa jal, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Kalian pada hari kiamat pasti datang kepada Allah azza wa jal. Tidak ada perantara antara kita dan Allah azza wa jal. Tidak ada penerjemah sama sekali. Kita nggak bisa bahasa Arab, Allah ngerti bahasa kita. Kita nggak ngerti bahasa Allah azza wa jalla, Allah ngerti bahasa kita. Hatta wala bahasa Lampungnya, bahasa Sumatera Selatannya, bahasa Padangnya, Allah subhanahu wa ta'ala ngerti. Apa alasan kita untuk kabur dari Allah subhanahu wa ta'ala? Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ternyata catatan hisabnya salah akan binasa. Man nuqishal hisab faqad halak. Disinilah yang perlu kita ketahui ya ikhwah, hisab ini berat. Semua akan disodorkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipertanyakan semua. Wallah, malu kita. Tidakkah engkau dulu merusak kehormatan wanita? Engkau menggibai fulan, engkau memfitnah fulan, engkau merusak kehormatan fulan. Fayadau alaihi kanafa. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan ditutup oleh sitarnya Allah. Akhirnya orang gak tahu kita telah berzina, orang lain gak tahu kita telah merokok, orang gak tahu kita telah minum khamr. Ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kita kabur minum khamr dari anak-anak kita, merokok kabur dari anak-anak kita. Tapi kalau Allah gak rahmati, Allah akan buka sitarnya Allah azza wa jalla. Apa kabarnya kalau ternyata anak-anak kita tahu bagaimana kita main judinya? Kita tahu bagaimana kita selingkuhnya. Bagaimana anak kita kalau tahu kita dulu membunuh? Menukishal hisab halak. Yang dia didebat oleh Allah azza wa jal, gak dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan binasa. Wallahi ya ikhwah, berat pada hari kiamat nanti. Maka dari itu mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkhalwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dia akan selamat. Khalwat dia nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, Allah akan rahmati. Berapa kali kita berduaan dengan Allah? Berapa kali kita bersujud kepada Allah azza wa jal? Wallahi ya ikhwah, pasti kita sujud di hadapan Allah azza wa jal pada hari kiamat nanti, saking takutnya kita kepada Allah, saking minta maafnya kita kepada Allah azza wa jal. Jangan tunggu di akhirat untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkhalwat wallahi ya ikhwah. Imra'atu Habib ibn Muhammad, ada seorang ulama namanya Habib ibn Muhammad, kana zahidan abida. Dia seorang ahli ibadah, orang yang zuhud. Istrinya membangunkan dia di malam hari. Istrinya mengatakan, kum ya Habib, fa inna safara ba'id wa zaduna qalil. Bangun kau wahai Habib, suamiku, wahai engkau suamiku, bangun. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkhalwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdua-duaan kau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa taladzaz bihi. Ambil kenikmatan, kelezatan ketika kita berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna safara ba'id, safar kita jauh ketika kita sudah meninggal. Wa zaduna qalil, dan bekal kita sangat-sangat sedikit. Wa qawafilu salihin qad saru min baini aidina wa nahnu qad baqina. Orang-orang saleh udah jauh depan kita wahai Habib. Mereka bawa Qur'annya, mereka bawa hadisnya, hafalan mereka banyak, mereka selamat kemungkinan besar. Kita enggak jauh, hafalan Qur'an masih jauh, hafalan hadis masih jauh, pemahaman tafsir masih jauh. Bangun kau. Kalau kita enggak bisa mengalahkan mereka dengan ilmunya, kalahkan mereka dengan amalnya. Kita enggak bisa dengan ilmunya, kalahkan mereka dengan amalnya. Berkhalwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang rajin berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia Allah akan rahmati ketika mereka berkhalwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di hari kiamat nanti, satu persatu datang jumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah hisab terjadi, apa yang terjadi ikhwah? Al-mizan, hari penimbangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan letakkan mizan al-haq yang gak akan pernah meleset. 1 gram pun beratnya gak akan meleset.
Satu amal soleh pun gak akan meleset. Pada hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada satupun jiwa yang dia ini dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita adalah hamba-hamba Allah yang saleh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangan amal saleh dia, maka dia dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun mereka-mereka yang ringan amal soleh dia, di timbangan enggak bisa berat. Kenapa enggak bisa berat ya ikhwah? Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala habaan mansura. Debu-debu yang berterbangan, debu enggak bisa ditimbang, pasir bisa. Enggak ada namanya timbang debu. Debu nggak bisa ditimbang, apalagi debu yang berterbangan nggak akan bisa ditimbang. Kenapa? Saking zalimnya mereka berdua-duaan dengan Allah, mereka kerjakan maksiat itu. Habaan mansura. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku tahu orang dari kalian ya'tuna yaumal qiyamati amsal jibali Tuhama. Mereka datang dengan amal soleh mereka seperti gunung Tuhama. Faja'alahallahu haba'an mansura. Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan karakter mereka untuk kami ya Rasulullah. Akhirnya kami tinggalkan mereka, atau karakter mereka kami buang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka-mereka yang kapan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka kerjakan maksiat-maksiat itu, nggak akan selamat nanti pada hari kiamat ya ikhwah. Ketika dia berdua-duaan dengan Allah, itu momen dia jadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ujung-ujungnya ke neraka. Berat. Gak akan bisa orang-orang seperti ini ya ikhwah. Ketika hari kiamat nanti ditimbang amal solehnya, ternyata tidak berat. Kemudian apa yang terjadi ya ikhwah? Mereka udah mulai nampak mana yang mukmin hakiki, mana yang banyak dosanya. Kemudian setelah itu Nabi SAW duduk di Al-Hawd, duduk di telaga beliau SAW. Dan beliau pernah menangis menunggu kita umatnya. Nabi SAW rindu dengan kita. Nabi SAW disebut oleh para sahabat, bahkan Nabi SAW faqulna ya Rasulullah wa ma yubkik. Kami pernah melihat Rasulullah SAW termenung, kemudian beliau tiba-tiba menangis. Kami mengatakan ya Rasulullah wa ma yubkik, kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Saking khawatirnya para sahabat ada yang mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi suaranya agak berat, beliau mengatakan waditu law anni lakitu ikhwani. Entah kenapa aku tiba-tiba rindu dengan saudara-saudara saya. Allah ya ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu akan banyak umatnya yang ditunggu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waditu law anni laqitu ikhwani. Para sahabat pun akhirnya memberikan tasliyah untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk menghibur. Ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukan kami saudara-saudara engkau, kami ada. Engkau butuh apa kami kasih. Engkau butuh pertolongan kami tolong. Engkau butuh bantuan kami bantu. Dan bahkan para sahabat mengatakan damuka dami, darah engkau darah kami. Engkau berusaha kami berusaha. Apapun engkau kemana berangkat kami ada ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW mengatakan, la bal antum ashabi. Enggak, bukan itu yang maksud saya. Kalian adalah sahabat-sahabat saya. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudara yang aku tunggu, mereka-mereka yang beriman kepadaku padahal mereka enggak pernah melihat kepada saya. Mereka enggak pernah melihat saya, mereka enggak pernah jumpa saya. Entah kenapa mereka berjuang mempertahankan agama saya. Wallahi ya ikhwah, kita enggak pernah jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa antum tahan agama itu? Kenapa antum percaya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kalau bukan karena bantuan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, enggak akan bisa kita pegang agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hinaannya, cercaannya, semua tindasannya. Betapa banyak kaum muslimin yang berpegang dengan agama Nabi kita Muhammad SAW disiksa. Mereka enggak pernah lihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Wa ana faratuhum 'alal haud. Mereka yang dulu ditindas membela agama saya, mereka beriman. Aku tunggu mereka semua di telaga saya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu Nabi kenal beberapa orang yang Nabi kenal. Nabi tunggu di haudnya. Ternyata terseleksi lagi mereka di al-haudnya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat para malaikatnya mencegah orang-orang yang Nabi kenal dulu ini, orang-orang muslim? Nabi mengatakan kepada para malaikat, ummati, itu umat saya, jangan cegah mereka. Itu umat saya, jangan cegah mereka. Akhirnya para malaikat pun mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal. Setelah kau tinggalkan mereka, engkau enggak ngerti apa yang mereka kerjakan. Mereka bermaksiat, mereka murtad, mereka tidak mau membayar zakat dan seterusnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sohkan. Jauhin mereka dari saya, jauhin mereka dari saya. Kita Islam, na'am Islam. Tapi mereka yang tidak beramal saleh, kalau selalu berbuat hal-hal ibadah yang baru yang kita anggap ibadah, Nabi SAW tidak pernah anggap itu ibadah, akan diucapkan untuk mereka, sohkan. Jauhi mereka dari saya, jauhin mereka dari saya. Akhirnya Nabi SAW menunggu beberapa orang dari umat Islam. Datanglah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Wallahi ya ikhwah, inilah cita-cita salah satu terbesar setiap muslim. Bergandengan tangan salaman dengan siapa? Rasul SAW. Wallahi ya ikhwah, kalau bukan karena hadis Nabi, kita nggak tahu agama Islam. Kalau bukan karena sebab Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah, Musnad Ahmad, yang semua berisi hadis Nabi SAW, wallahi mungkin kita nggak tahu mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan, mungkin kita nggak tahu. Akan tapi karena jasa besar Nabi kita Muhammad SAW, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sebabnya jasa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya ikhwah, kalau ada pewaris Nabi yang ana lihat depan mata kepala ana, wallahi mungkin kita akan salaman dengan dia, kita akan peluk dia. Itu pewaris Nabi SAW. Bagaimana dengan Nabinya sallallahu alaihi wasallam? Tidak kita berharap sebagaimana yang Nabi SAW katakan bahwasanya orang yang paling dekat majlisnya, tempat duduknya. Wallahi ya ikhwah, kalau ada salah satu ustadz kibar di sini, kita akan rebutan untuk duduk samping beliau. Tapi apakah semua orang bisa duduk samping beliau? Wallahi enggak bisa. Enggak sembarangan orang bisa duduk dengan ustadz-ustadz pewaris para nabi kita wasallam, karena sempitnya dan saking banyaknya manusia untuk jumpa dengan ustadz tersebut. Bukan ustadz itu enggak mau, tapi memang tempatnya enggak luas, tempatnya enggak bisa di sini semisal. Apakah antum ngira umatnya Nabi Musa enggak mencari Nabi Muhammad? Mereka mencari Nabi kita Muhammad SAW. Umatnya Nabi Isa mencari Nabi kita Muhammad SAW. Umatnya Nabi Nuh mencari Nabi kita Muhammad SAW. Semua rebutan untuk jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di mana kita posisi itu pada hari kiamat? Di mana? Wallahi ya ikhwah, di mana? Mereka Hawari akan jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yang membela Nabi Isa akan jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mau jumpa dengan Nabi, kesempatan masih Allah kasih. Perbaiki sekarang, wallahi ya ikhwah. Dekatkan diri kita dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wallahi setiap hadis yang ana baca itu seakan-akan Nabi nasihati ana di telinga kita. Setiap kita mengatakan qala Rasulullah SAW, itu ini telinga seakan-akan mendengarkan ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Teks hadis yang kita baca, entah kenapa otak kita memvisualisasikan bagaimana dialog Nabi dengan Abu Bakar, dialog Nabi dengan Utsman, dengan Umar, dengan Ali, seakan-akan itu wasiat untuk kita.
Wasiat untuk kita selaku muslimnya, wallahi ya ikhwah, besar. Maka mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka dipersilakan untuk jumpa dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haudi masirata syahr. Telagaku luas. Lebarnya seperti perjalanan 1 bulan. Saking lebarnya, luasnya telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu, airnya betul-betul putih. Ma'uhu abyad. Ahla minal laban, lebih manis daripada susu. Dan beliau mengatakan lebih wangi atyab minal misik. Lebih wangi daripada apa? Misik. Cangkir-cangkirnya ada banyak, enggak perlu rebutan. Kanujumis sama, jumlahnya seperti bintang-bintang yang kalian lihat di langit sana. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man syariba minha lam yadhma abada. Orang yang minum seteguk saja dari telagaku airnya enggak akan pernah kehausan. Enggak akan pernah kehausan. Itu telaga. Kemudian posisi yang kelima, yang terakhir, penentuan immal jannah wa imman nar. Setelah kita dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bergerak menuju sirat. Dan ini penentuan ya ikhwah. Wallahi sirat itu besar. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yu'radu sirat baina dhahri jahannam. Sirat itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 2 punggungnya jahannam. Semua orang akan melewati itu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hiya adakku minas sya'r wa ahaddu minas sayf. Yang namanya sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang dan pisau. Semakin tipis itu pisau, semakin tajam itu. Semua orang melewati akan kesakitan. Yang bisa melewati hanya orang beriman. Apa kata Nabi SAW? Fayamurrul mu'min. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan melewati dengan posisi seperti apa? Kalbarq. Seperti dia itu kilat yang betul-betul cepat sekali. Kilat seperti apa? Kilat yang cepat sekali. Ada kata Nabi SAW, qatarfi ain, seperti kedipan mata saja. Wa katuyur, seperti burung yang elang betul-betul cepat sekali terbangnya. Wa ka'ajawidil rikabi wal khuyul, seperti onta-onta yang ngebut dan kuda-kuda yang ngebut. Mereka melewatin. Tapi orang-orang yang tidak kuat imannya akan jatuh ke dalam neraka Jahannam. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka jatuh ke dalam neraka Jahannam? Mereka jatuh 70 kharifa, selama 70 tahun lamanya. Na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina, mereka-mereka yang tidak percaya tentang hari kiamat dalam ayat-ayat kami udah dijelaskan semua, tapi menganggap seperti dongeng. Wallahi ya ikhwah, kondisi kita seakan-akan mengaminkan bahwasanya hari kiamat itu seperti dongeng. Kita anggap biasa saja. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu sampai beruban gara-garanya kisah hari kiamat tadi. Nabi pernah mengatakan, Nabi menangis mengatakan, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Tumbuh uban bagi saya sebabnya surat Hud dan kawan-kawannya. Surat At-Takwirnya, Al-Insyiqaqnya, bagaimana ngerinya pada hari kiamat nanti. Akhirnya Nabi SAW sampai beruban. Saking tadabburnya Nabi SAW dengan kondisi hari kiamat. Mereka seperti itu. Apa kata Allah SWT? Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kami masukkan ke dalam neraka Jahannam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ketika dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala, kulit mereka itu rusak, kulit mereka itu gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka selalu merasakan bagaimana kerasnya adab api neraka. Wallahi ya ikhwah, disebutkan oleh Allah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 70 kharifah, 70 tahun. 60 tahun kita hidup di dunia ini capek, letih. Dan ternyata bukan cuma 70 tahun saja. Di ayat surat Amma yatasaalun, surat An-Naba, Allah mengatakan labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka ahqaba, beberapa haqab. Allah sebutkan haqab dengan lafal jamak. Satu haqabnya 80 tahun. Kalau dalam bentuk jamak berarti minimal berapa? 3. Kalau 80 tahun satu haqab kalikan 3, berapa total?
240 tahun, dan tidak cukup sampai situ hitungannya. Hari-hari di dunia beda dengan hari-hari kita di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya hari di sisi Allah pada hari kiamat nanti, satu harinya seperti 1000 tahun kalian di dunia. Satu hari berarti kalau 80 tahun kalikan 3 tahun 240 tahun, hitung dulu harinya. 240 kali 360 hari. Berapa angka yang keluar? Kalikan 1000 tahun tadi. Siapa dari kita yang hidup itu, kata Allah, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Apakah mereka yang membunuh orang lain akan kekal? Enggak kekal, tapi Allah katakan khalidina fiha, seakan-akan kekal walaupun ujungnya akan keluar. Tapi saking lamanya baca tafsir para ulama, apa maksud khulud finnar? Apakah mereka selama-lamanya? Enggak. Kata para ulama di antara Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan al-muqtut tawil, waktu tinggal di sana betul-betul panjang sekali. Satu hari yang berapa tahun ya ikhwah? 1000 tahun. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun, dan di ini satu hari seperti 1000 tahun di adab di akhirat nanti. Siapa dari kita yang siap? Ya Allah ya ikhwah, siapa dari kita yang siap? Dan itu akan berat yang akan kita rasakan. Akan tapi mereka yang beriman, yang sudah mempersiapkan hitungannya dengan sebaik mungkin, mereka nggak gagal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan diberikan surga tajri min tahtihal anhar. Dan nikmat yang paling besar untuk mereka yang di surga, apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Fama u'tu syai'an ahab ilaihim min nadarillahi azza wajal. Tidak ada satupun nikmat yang paling mereka cintai kecuali melihat siapa? Wajah Allah azza wajal. Dan itu cita-cita yang paling terbesar bagi kita, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang beriman akan betul-betul bersinar-sinar, excited, mereka semangat betul untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak desak-desakan untuk melihat itu. Sekarang orang nonton bola desak-desakan, mereka melihat kecil banget. Itu yang terjadi wallahi ya ikhwah. Tapi kalau kita melihat Allah azza wajal, la tudammuna fi ru'yatihi. Maka dari itu ya ikhwah, antum cari penyelamat untuk akhirat nanti. Apa itu? Disebutkan dalam beberapa hadis. Ini waktu kita betul-betul sempit, ana sebutkan. Yang pertama itu hobi baca Quran. Hobi baca apa? Quran. Wallahi ya ikhwah, syafaat ini yang menyelamatkan kita. Ketika itu mereka ketika posisi betul-betul genting, itu sampai Nabi sujud minta penyelesaian dari Allah azza wajalla. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa antalik ila rabbi fa atiya fa asjuda tahta arsy rabbi. Aku sampai sujud di bawah arsy Allah azza wajalla. Saking beratnya kondisi manusia di saat itu, Nabi sujud lama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu yang panjang, akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepala engkau sekarang. Wa qul tusma, katakan kau akan kami dengar. Katakan sekarang wahai Muhammad, engkau mau apa? Tusma, ucapan engkau akan kami dengarkan. Wasal tu'ta, minta kami akan kasih. Washfa'tu syafa', dan kasihlah syafaat. Syafaat engkau telah dikasih izin. Dan syafaat yang terbesar adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Al-Qur'an Al-Karim. Maka orang kalau mau mendapatkan syafaat, dekat dengan Al-Qur'an dan dekat dengan hadis. Dekat dengan Al-Qur'an dan juga dekat dengan apa? Hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang yang jauh dari syafaat ketika mereka di dunia, jauh dari Al-Qur'an dan jauh dari hadis. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan berkali-kali untuk umatnya, saking khawatirnya Muhammad sampai Nabi kita Muhammad SAW itu khawatir nangis, sampai ngelapor kepada Allah Azza wa Jal. Ketika itu apa kata Allah SWT? Antum tahu isi curhatan, isi curahan hati Nabi SAW dikeluarkan oleh Nabi SAW. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qami ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an sesuatu hal yang ditinggalkan. Wallahi ya ikhwah, ucapan ini terjadi di zaman kita saat ini ketika kita tidak peduli dengan Al-Qur'an. Padahal Nabi tahu yang paling menyelamatkan kita di akhirat apa? Quran, wa kam min qari'in lil Quran
Berapa banyak saat ini Al-Quran yang kita baca, lihat rak-rak itu di Al-Quran yang ada di rak-rak kita mungkin gak pernah terbuka, seakan-akan masih baru, seakan-akan betul-betul masih baru. Mana yang membukanya mana? Kalau kita tanyakan HP, semua orang buka HP-nya, tidak pernah berdebu HP-nya, tapi mushafnya, Al-Qurannya, apa yang terjadi? Berdebu. Bukankah Nabi SAW mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah apa? Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena nanti pada hari kiamat yang datang memberikan syafaat adalah Al-Quran untuk kawan-kawan. Ya Allah ya ikhwah, berat, memang berat kita dunia, tapi cuma 4 tahun lagi mungkin kita kemudian meninggal. Mungkin 5 tahun lagi kemudian kita meninggal, mungkin 10 tahun lagi kita baru meninggal. Setelah itu apa? 10 tahun ini gunakan untuk Al-Quran. Antum wallah nangis-nangislah sekarang. Antum nggak bisa baca Quran, taib, lapor ke Allah Azza wa Jal. Antum lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sampai sekarang nggak bisa baca Quran? Wallah nangis kita ya ikhwah. Nangis gak apa-apa, terbata-bata sambil nangis. Nyesal sekarang, nyesal. Apa kata Nabi SAW? Ibeku, nangislah kalian, karena mereka penduduk api neraka nggak pernah nangis kecuali di hari kiamat nanti, sampai darah mereka keluar dari air mata mereka, sampai membentuk pipa-pipa air. Kata Nabi kita Muhammad SAW, jalur-jalur air mata untuk mereka berupa darahnya pada hari kiamat nanti. Dan ini disebutkan, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa nunggu nangis ketika hari kiamat nanti? Sekarang kalau mau nangis atas kehilafan kita, kelalaian kita sekarang. Kemudian yang kedua, dekatlah dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Antum coba cari hadis-hadis Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam. Ini semua hadis-hadis yang disebutkan oleh ustaz, oleh para ulama, disebutkan, dikumpulkan semua Arba'in Nawawiyah. Tinggal duduk. Tapi syaitan gak akan bisa diam. Syaitan gak mau masuk neraka sendirian. Mereka mencari Bani Adam untuk sama-sama dijebloskan di api apa? Neraka. Gak akan diam. Apa kata iblis? La'ughwiyannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Wahai ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Sebabnya perbuatan mereka sendiri. Kita ini disesatkan oleh apa? Oleh iblis, untuk menemani iblis pada hari kiamat. Hari kiamat nanti, apakah kita akan bisa berhujjah? Ya Allah, ini iblis. Nggak akan bisa berhujjah. Kita cuman gigit jari sebagaimana ayat yang dibacakan imam tadi, yauma ya'addu zalimu ala yadih. Nanti mereka yang sia-siakan nggak baca Qur'annya, nggak ngafal Qur'annya, yang belum hafal Qur'annya, yang nggak ngafal hadisnya, akan gigit jari mereka pada hari kiamat nanti. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu aku nggak dekat dengan Rasul? Kenapa dulu aku nggak dekat dengan Qur'annya, dengan hadisnya? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu aku nggak berkawan dengan A, dengan B, dengan C, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Karena dia telah menjauhkan saya dari ingat Allah setelah peringatan dari Allah datang untuk saya. Wallahi ya ikhwah, mereka yang lalai akan gigit apa? Jari. Mereka yang nggak ngafal Qur'annya, mereka yang nggak baca Al-Qur'annya, mereka yang nggak mentadabburi ayat Al-Qur'annya, mereka akan gigit jari pada hari kiamat nanti. Dan ana sering sampaikan kepada ikhwah-ikhwah semua, satu hari ini kita cuma 24 jam. 24 jam, 8 jam udah diambil untuk bekerjanya, sepertiga udah diambil. Sepertiganya lagi 8 jam untuk tidur malamnya. Berarti sepertiga keambil, sepertiga juga keambil, sisa 1/3 lagi. Ternyata 1/3 lagi diambil untuk durasi layar HP, yang bisa sampai 7 jam ya. Antum sekarang cek nanti durasi layar HP apakah sampai 7 jam ataukah tidak. Ternyata ana pernah membaca kebanyakan bangsa Indonesia durasi layarnya, screen time-nya itu sampai 8 jam. Baca nanti penelitian itu. Dan ternyata habis tidak pernah membaca Al-Quran Al-Karim. Dan kita cuma bisa menangis, menuntut kepada iblis, meminta iblis dikasih adab yang double. Apa kata Allah SWT? Likullin du'fun walakin la ta'lamun. Semua akan dikasih adab yang double tapi kalian gak sadar. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ana yakin umur kita gak lama. Wallahi dulu ana masih ingat gimana ana SD. Ana masih jelas dalam memori ana bagaimana ana SD. Anak kelas 1-nya, kelas 2-nya, kelas 3-nya, kelas 4-nya. Sekarang anak nginjak 30 tahun. Ternyata 30 tahun ini masih baru sebentar lagi. Dan nanti kalau anak udah nginjak 60 tahun lagi, seakan-akan anak baru hidup baru kemarin, Masya Allah.
Apakah kita akan mengatakan illa asyiyatan au duhaha, seakan-akan kita hidup di dunia seakan-akan satu asyiyah, satu sore, au duhaha, atau satu duhanya saja? Antum ngerasa enggak ya ikhwah, Pak, Bu? Ngerasa enggak kita udah 50 tahun, udah 40 tahun, udah 30 tahun, kayaknya baru kemarin kita hidup? Pernah enggak ngerasa itu? Itu akan kita ucapkan nanti pada hari kiamat. Illa asyiyatan au duhaha. Seakan-akan kita hidup ini satu sore atau satu apa? Duha. Habis itu kok tiba-tiba meninggal. Kalau orang nggak bisa mempersiapkan itu, sudah. Tanyakan bagaimana kondisi dia pada hari kiamat. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, kalau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maftuh. Antum butuh kawan, wallahi antum butuh kawan. Ana entah kenapa sering sekali kawan-kawan tuh mengatakan kepada ana, Ustaz, ana rajin kajian, rajin bermajlis, ana berharap antum kenal dengan ana. Kalau antum lihat wajah ana, tolong tarik ana dari neraka dan masukkan ana ke dalam surga. Ana bilang justru ana yang butuh bantuan antum. Wallahi ya ikhwah, antum coba kenal dengan ikhwan-ikhwan, karena yang namanya itu ada syafaat as-suhbah, syafaat kawan-kawan as-suhbah salihin, kawan-kawan yang apa? Saleh, yang mereka akan narik. Tapi kalau ternyata orang-orang buruk kawan-kawan kita yang lalai, nggak akan bisa. Tapi kalau kita kajian, kita tahu mana fulan wala allan. Wallahi kita akan tahu, kenal wajah mereka satu persatu. Maka apa kata Allah SWT? Akhrij man kana fi qalbihi mithqala khardalin min iman. Engkau kenal sama fulan, di hatinya kalau ada sedikit keimanan, keluarkan dia dari apa, api neraka. Kawannya akhirnya nolong dia. Maka dari itu wallahi ya ikhwah, antum kalau mau mendapatkan syafaat itu rajin-rajin kemana? Masjid. Kenalan dengan ikhwah-ikhwah. Jangan ada permusuhan, jangan. Tinggalkan permusuhan sudah, tinggalkan ghibah sudah, tinggalkan fitnah sudah. Ini kita di akhir ayat sudah. Sudah di akhir ujung kita. Jangan kita nanam kebencian, nanam dosa, nanam maksiat. Hidup kita cuma apa? Sebentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita dan mulai malam ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad, wallahi Pak, tekad. Dulu enggak pernah baca Quran, sekarang harus baca apa? Quran. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat Quran dan salat yang akan menerangi jiwa kita. Cahaya itu tergantung salat. Maka kita mengatakan Rabbana atsmim lana nurana, ya Allah terangilah cahaya-cahaya kami, karena cahaya itu bisa redup. Dan yang meneranginya Al-Quran sama apa? Salat. Makanya Nabi mengatakan as-salatu nur. Salat itu apa? Cahaya, akan terang. Yauma taral mu'minin. Engkau akan melihat orang-orang laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim. Mereka cahaya jelas di hadapan mereka. Maka dari itu wallahi ya ikhwah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kesempatan masih ada, dan kita ikrarkan, tekadkan sekarang, tinggalkan maksiat, candu tinggalkan semua. Kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. 8:30 ya, enggak usah tak jawab ya. Ana masih ada besok kajian parenting. Besok pagi di sini sama kajian maghrib ad-da' wad-dawa di maghrib, sama ahad pagi ad-da' wad-dawa juga. Jadi ana harapkan antum hadir. Kalau seandainya kita mau selamat di mana? Akhirat. Semua ustadz antum hadiri, semua ustadz kajian-kajian, itulah yang menyelamatkan diri di akhirat nanti. Gak usah lalai sudah, tinggalkan maksiat-maksiat. Ada kesempatan, kata Nabi SAW, farta'u, singgah ke kajian. Ini yang dapat anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.